Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kita masih di bab tentang keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana juga keutamaannya. Kita sampai di hadis masih dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yatba'ul mayyit. Betul itu, Bu? Yatba'ul mayyita thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaq alaih. Ada tiga hal yang mengikuti kepergian si mayit. Pertama, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dua di antaranya akan kembali pulang. Adapun yang satu akan ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali pulang. Sedangkan amalnya itulah yang akan tetap ikut bersama dengan dirinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, karena masing-masing kita pasti kita ini camat, ya, calon mati. Ya ibu-ibu camat. Ya, sebagaimana bapak juga bapak camat, pak camat juga camat, gitu ya. Karena kita ini pasti akan mati, dan di dalam ajaran Islam mati kita sejatinya adalah untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Ada pertanggungjawaban setelah kematian. Ada perjalanan yang begitu panjang setelah kematian. Begitulah yang diyakini oleh orang-orang beriman, yang dia mengimani adanya hari akhir, baik hari akhir yang kecil ataupun hari akhir yang besar. Hari akhir yang kecil itulah kematian. Hari akhir yang besar adalah hancurnya alam semesta ini, untuk kemudian manusia masuk ke alam akhir yang disebut dengan alam akhirat. Disitulah hakikat kehidupan yang sesungguhnya.
Maka orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan mempersiapkan bekal yang terbaik sehingga dia sampai kepada tujuan dalam keadaan selamat dan bahagia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bekal bagi seorang calon mati itu adalah amal soleh. Amal soleh yang kemudian didasari oleh iman. Maka di sini Nabi mengingatkan bahwa kalau orang itu meninggal dunia, ada 3 hal yang mengikutinya. Namun ternyata yang 2 kembali pulang, yang 1 yang akan senantiasa membersamainya. 2 yang pulang itu adalah keluarganya dan juga hartanya. Sedangkan 1 yang akan membersamainya itulah amalnya. Taib. Bagi seorang mukmin, keluarga boleh kembali pulang. Hartanya juga boleh kembali pulang. Tapi pahala dari keluarga dan harta ini itu yang harus menjadi amal yang membersamai dirinya. Artinya apa? Dia meninggalkan keluarga yang soleh dan solehah. Dia tinggalkan istri-istri yang soleh, yang soleh-solehah, yang solehah. Dia meninggalkan putra-putri yang soleh dan solehah, sehingga menjadi amal yang membersamai dirinya. Karena kesolehan anggota keluarganya yang dia tinggalkan, hasil didikannya. Hartanya juga boleh kembali pulang. Mungkin ada sebagian pelayat, mungkin ada sebagian keluarganya yang mengiringi jenazahnya pakai kendaraan. Walaupun sunnahnya pakai apa sunnahnya, Ibu? Naik sendal saja, jalan kaki. Begitu ya. Mungkin saja ya dengan iring-iringan hartanya. Begitu ya. Hartanya boleh kembali pulang, tapi dia pun mendapatkan jatah pahala dari hartanya yang dia dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi keluarga dan harta ini juga harus menjadi amal soleh. Keluarga dan harta ini juga harus berbuah amal, sehingga akan menjadi teman setia kita nanti saat kita mati. Amal kita itu, Ibu, nanti akan dijelmakan menjadi satu sosok. Tergantung amalnya amal apa. Kalau amalnya amal baik, dijelmakan menjadi satu sosok yang begitu menarik, rupawan. Wajahnya wajah yang membawa berita gembira. Ketika ditanya oleh seorang mukmin yang baru saja mendapatkan ujian dari malaikat Munkar dan Nakir, maka orang beriman ini bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Maka kata sosok yang rupawan ini, yang wajahnya wajah membawa berita gembira, dia mengatakan, "Ana amalukas saleh." Aku ini adalah amal solehmu ketika di dunia. Ibu sekarang wirid, ibu sekarang zikir, ibu sekarang baca Quran, ibu sekarang sholat, ibu sekarang silaturahim, berbakti ke orang tua, infak, sedekah, puasa, beramal ibadah, bertakwa kepada Allah. Tidak ada wujudnya. Baca Quran yang 1 hurufnya 10 kali lipat pahala. Ibu 1 kali duduk 2 juz dapat. Tidak ada itu. Kalau dirupiahkan jadi berapa? Hitung saja hurufnya. Tidak ada wujud pahala itu. Tapi nanti di kehidupan akhirat Allah akan tampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Namun ternyata kalau amal kita buruk, maka sebaliknya. Amal buruk itu kemudian akan dijelmakan menjadi sosok yang begitu menakutkan. Sosok yang begitu mengerikan. Yang wajahnya wajah membawa berita buruk.
Ketika ditanya oleh orang yang celaka ini, man anta, siapa engkau? Maka dia berkata, ana amaluka sayyi, aku ini amal burukmu ketika di dunia. Jadi zinahnya, judolnya, ya, pinjolnya, ribanya, khomernya, narkobanya. Barakallahu fikum. Dia meninggalkan sholat, dia durhaka ke orang tua, dia zalim sama orang. Semua kejahatan-kejahatannya, kezaliman-kezalimannya, dosa dan maksiatnya dijelmakan menjadi sosok yang begitu menakutkan, yang sejatinya menjadi siksaan tersendiri bagi dirinya. Ibu, kita sedang dalam keadaan aman saja. Kalau kita ditemani orang yang mengerikan, menderita enggak? Menderita. Padahal sedang aman-aman saja. Misalnya kita naik mobil tengah malam, mobil umum, penumpangnya cuma 2, ya. Bisnya gede, duduknya paling belakang, cuma berdua lagi. Ternyata yang duduk di samping ibu itu menakutkan wajahnya, giginya kayak bertaring, begitu ya, matanya belotot, pokoknya serem aja. Kira-kira ngeri nggak ibu? Ngeri, padahal sedang aman-aman saja. Bagaimana lagi kalau kemudian orang itu ditemani dengan sosok yang menakutkan saat dia sedang disiksa di alam kubur? Tentu lebih mengerikan. Maka sosok jelmaan amal buruk itu sejatinya juga merupakan siksaan bagi dirinya, tersiksa batinnya. Na'udzubillah. Mending tersiksa zahir, mending tersiksa batin, Bu. Mending tidak dua-duanya, ya kan? Lebih baik sakit hati atau sakit gigi ini? Lebih baik tidak dua-duanya, kan gitu. Sakit gigi juga sakit, gitu. Lihat makanan enak jadi enak, gitu kan? Gara-gara sakit gigi. Suami yang tadinya gagah ganteng mendadak jadi jelek, gitu. Gara-gara sakit gigi, ya. Sudah sakit gigi diomelin lagi, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah. Maka fokuslah kepada amal soleh. Fokus kepada amal soleh, amal yang kemudian dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah amal soleh. Amal yang ikhlas karena Allah, amal yang dikerjakan sesuai petunjuk sunnah Rasulullah. Itu definisi amal yang saleh. Berarti amal yang tidak ikhlas hakikatnya bukan amal saleh, walaupun amalnya nyunnah, sesuai sunnah. Amal yang ikhlas tapi juga tidak sesuai dengan sunnah, maka sejatinya bukan amal yang saleh. Apalagi tidak ada dua-duanya. Tidak ikhlas, tidak juga ittiba. Ada, Bu, orang beramal begitu? Enggak ada ikhlasnya, enggak ada ittibanya. Ada enggak? Apa contohnya? Ini orang seolah-olah dia sedang beramal yang dia anggap itu amal ibadah, amal soleh. Ternyata sama sekali bukan amal soleh, karena nggak ada ikhlas, nggak ada ittiba'nya. Siapa ibu? Pelaku bid'ah. Tapi bisa saja dia karena Allah, ya kan? Ini tidak, dua-duanya nggak ada. Nggak satu saja sudah cacat itu amal. Nah, ada yang lebih parah, dua-duanya nggak ada. Orang ikhlas tapi amalnya bid'ah. Diterima nggak ibu? Nggak diterima. Artinya amal itu sudah cacat, tidak disebut sebagai amal soleh. Nah, ini ada yang lebih parah, dua-duanya nggak ada. Siapa? Kata para ulama, man yurai bibid'ah, orang yang riya sum'ah dengan kebid'ahannya.
sudah mah bid'ah, pamer lagi. Ada bu orang begitu, buahnya ya, pamer dia, pansos gitu ya. Amalnya amal bid'ah. Man yura'i bi bid'ah, berarti dua-duanya enggak ada, ikhlasnya enggak ada, ittiba'nya enggak ada. Nah itu amal soleh. Amal soleh itu amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah dan dikerjakan sesuai petunjuk sunnah. Kita lanjut. Masih dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashaddin nas bu'san fid dunya min ahli jannah fayusbaghu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika bu'san hal marra bika shiddatun qat fayaqulu la wallah ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia dari penghuni neraka. Dia ini penghuni neraka tapi yang hidupnya paling nikmat di dunia. Kira-kira ibu bukan di sini? Ibu paling nikmat di dunia? Ya kata orang dia belum lahir saja sudah disangui sama orang tuanya sekian dan sekian. Masya Allah. Kan ada orang yang modelnya begitu. Pokoknya serba nikmat hidupnya. Ya walaupun ada susahnya. Tapi susahnya dia itu bagi orang-orang susah bukan kesusahan begitu. Nah ibu, nanti akan didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan di dunia dari penghuni neraka. Lantas dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan saja. Kemudian dia ditanya, ya anak Adam, wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan sedikit saja kenikmatan? Maka kemudian dia berkata, menyampaikan testimoninya. Apa katanya? La wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah, tidak wahai Rabbku. Gara-gara apa itu bu? Dicelupkan satu celupan ke neraka. Padahal dia 70 tahun, 80 tahun di dunia, hidupnya senang terus. Masya Allah. Susahnya dia itu tidak dianggap kesusahan oleh orang-orang yang susah. Pokoknya nikmat terus. Hidupnya didominasi dengan kemewahan, kelapangan, kenikmatan. Ternyata dicelupkan satu kali saja celupan, puluhan tahun kenikmatan yang dia rasakan, yang dia nikmati sirna seketika itu juga. Na'udzubillah. Selanjutnya didatangkan pula orang yang paling menderita waktu hidup di dunia, tapi dia dari penghuni surga. Lalu dia dicelupkan sekali celupan ke dalam surga. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan adanya penderitaan? Dan apakah kamu juga pernah merasakan sedikit kesulitan? Maka dia menjawab, la wallah, tidak. Demi Allah tidak, aku tidak pernah merasakan penderitaan sama sekali dan tidak pernah pula menjumpai kesulitan sama sekali. Masya Allah. Puluhan tahun mungkin dia hidup di alam dunia dengan kesederhanaannya,
kebersahajaannya, kesulitannya, ya penderitaannya, kesengsaraannya, namun dia berhasil menjadi orang muttaqin dan wafat di atas iman dan takwanya, maka ternyata ketika dicelupkan satu kali celupan di surga, penderitaannya puluhan tahun di dunia sirna seketika itu juga. Masya Allah. Ibu, senikmat-nikmatnya di dunia, apakah menyirnakan kesulitan? Tidak. Sebentar saja, gitu ya. Ibu yang punya hutang misalkan, lagi taklimah kan lupa, nggak ingat sama sekali. Coba kalau sudah keluar dari masjid, ingat lagi, gitu kan? Yang sedang masalah sama suaminya, sebelum berangkat taklim malah cekcok, gitu ya. Barakallahu fikum, ya. Ketika di pengajian mungkin lupa, tapi nanti selesai pengajian ingat lagi. Begitu kan? Kita sekarang lapar, nanti makan sebentar, barakallahu fikum, puas kenyang, alhamdulillah. Tapi jarak berapa jam ke depan lapar lagi. Begitu dunia, sedikit saja, sebentar saja. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenikmatan yang sebentar yang kita rasakan di dunia ini tentu tidak menyirnakan semua kesulitan dan penderitaan. Ya, tetap saja ada rasanya. Kalau orang kaya diwawancarai, biasanya tawaduan, dalam rangka tawadu, ya anda ini jangan lihat saya seperti sekarang ini, gitu. Anda tidak tahu bagaimana jerih payah saya, jatuh bangunnya saya, ya, untuk membangun usaha ini sampai kemudian seperti saat ini. Begitu kata pengusaha tambang yang kaya raya, gitu ya. Misalkan, ya ibu, tetap saja dia ingat masa-masa susahnya, masa-masa sulitnya, begitu ya. Taib. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Pertama, dunia dengan segala kenikmatan dan penderitaannya akan berakhir dan musnah. Berakhir. Apakah semua orang pasti susah semua? Tentu tidak. Apakah pasti senang semua? Tentu tidak. Semuanya akan berakhir. Ini dunia, ya. Dunia itu ada umurnya. Yang kekal abadi itu hanyalah akhirat. Yang kekal abadi hanyalah akhirat. Maka jangan menjual yang kekal abadi hanya untuk mendapatkan yang fana. Sudah, begitu ya. Jangan dijual akhirat itu. Harusnya dibeli dengan dunia yang kita miliki, dengan umur yang dianugerahi, dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan harta yang Allah rezekikan. Beli itu akhirat, begitu ya. Jangan menjual akhirat hanya karena ingin mendapat dunia yang fana. Sudah ya, yang sedang tidak akur, ngapain tidak akur? Sebentar lagi kiamat, sudah akur saja, ya ibu. Masa sama suami sendiri musuhan, ya. Engkau di sana, aku di sini, begitu ya. Tidur sudah tidak sekasur, gitu ya. Mandi sudah tidak sesumur, makan sudah tidak sedapur, gitu ya. Hare-hare, nafsi-nafsi, lu gue, gitu ya. Mau kayak apa itu? Jangan begitu, ya. Susah senang hidup bersama. Susah senang hidup bersama, ya. Jangan habis manis sepah dibuang. Begitu. Dunia, ini dunia sebentar saja, gitu ya. Yang musuhan jangan terus-terus musuhan, sing akur, gitu ya. Yang malas-malasan jangan terus-terusan malas-malasan. Bentar lagi kiamat, gitu ya.
Ayo semangat di dalam beribadah. Yang bodoh jangan betah dengan kebodohan. Ayo belajar agama, ngaji, hadir di majelis taklim. Begitu. Yang ibadahnya malas-malasan, ayo rubah jadi semangat. Ini dunia sebentar saja akan berakhir. Dunianya mungkin masih lama, tapi kita yang hidup di alam dunia ini akan berakhir lebih duluan. Ya kan Ibu? Kira-kira kiamat duluan atau kita duluan yang mati? Kita duluan yang mati. Ya apalagi sudah mulai banyak-banyak tanda kematian pada diri kita ini. Ya kan Ibu? Begitu. Sudah pada tua kan di sini? Sama. Kita sama-sama orang tua, gitu ya. Dunia ini akan berakhir. Berarti senangnya akan berakhir, susahnya juga akan berakhir. Jadi biasa saja. Dapat rezekinya, dapat kelapangannya, kesenangannya disyukuri, dapat susahnya disabari sudah. Kekurangannya ditobati. Dan itu saja, dunia itu saja. Kalau kita konsisten di situ, insya Allah hidup kita bahagia. Lahir batin dunia sebelum nanti bahagia di akhirat. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang di luar Islam yang mendapatkan kenikmatan dunia, maka akan menjadi orang sengsara di akhirat kelak. Begitu. Orang paling kaya di dunia siapa? Mungkin bukan dari muslim ya. Yang menguasai ekonomi, menguasai pendidikan, menguasai budaya. Oh, pokoknya menguasai segala-galanya begitu ya. Mungkin bukan dari kita, tidak ada masalah. Ya. Lahumud dunya walanal akhirah. Boleh bagi mereka dunia ini mereka dapatkan, tapi bagi kami adalah kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi muslim itu jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Wa antumul a'laun. Ya. Kalian itu sejatinya tinggi, kalian berada di atas jika kalian beriman dan mempertahankan iman. Ya. Begitu. Jadi jangan minder. Ya, minder itu, orang minder itu Ibu sebetulnya bermasalah imannya, bermasalah akidah tauhidnya. Apalagi minder ya di hadapan orang-orang kafir. Ya. Kita punya iman, mereka nggak punya iman. Ya. Maka jangan minder, jangan berkecil hati. Ya. Tidak ada masalah. Kita miskin dunia nggak ada masalah. Yang penting istiqomah di atas ketaatan. Kita tidak punya dunia, tidak masalah. Ya. Yang penting kita punya takwa yang jadi bekal terbaik untuk kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, pemberian kenikmatan oleh Allah kepada para pelaku kerusakan di dunia itu bukan merupakan tanda cinta, tetapi hanya sekedar proses dan tahapan pemberian kebaikan terhadap mereka, sehingga apabila mereka bertemu dengannya maka mereka tidak akan memperoleh bagian kecuali azab saja. Di apa istilahnya, dilulu, istidraj, ya, dilus-lus kepalanya, nanti ujung-ujungnya dijitak gitu, ya. Diberi, kamu pengen apa dunia? Iya, ya. Kamu pengen apa? Pengen jadi oligarki? Ya, sok jadi oligarki. Kamu pengen jadi naga? Silahkan jadi naga, gitu ya. Silahkan tuh caplok Indonesia. Diberi, mungkin diberi, gitu ya. Tapi di akhirat kelak mereka tidak akan dapat jatahnya. Nggak akan dapat jatahnya. Mulukul akhirah, raja-raja di akhirat itu adalah orang-orang beriman. Nanti orang-orang beriman itu ngetawain orang-orang kafir. Di dunia mereka tertawa tertiwi.
ya, mentertawakan keterpurukan kaum muslimin, tidak ada masalah, gitu ya. EGP saja, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti berbalik di akhirat kelak, justru kita yang akan mentertawakan mereka, gitu ibu ya. Dan ditertawakan di akhirat saat orang itu disiksa di dalam neraka, yang mentertawakannya orang-orang yang di surga. Oh, itu ngenes banget, ngenes itu. Ibu terpeleset jatuh, tiba-tiba ditertawain, ngenes nggak bu? Sudah mah sakit ditertawain, gitu ya. Tapi kalau ada orang bahagia ditertawain kan biasa saja, ya. Nah, disangkanya keterpurukan kaum muslimin itu, ya, menunjukkan bahwa mereka menderita. Tidak, ya. Kita mungkin terpuruk secara dunia, tapi kita kuat dan kaya dengan iman dan amal saleh. Mereka tertawa nggak ada efeknya, mereka ngolok-ngolok nggak ada efeknya, mereka merendahkan nggak ada efeknya. Tapi coba kalau orang beriman yang mentertawakan mereka di akhirat, itu siksaan batin bagi mereka. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya pelajaran dari hadis tersebut, kenikmatan surga menjadikan orang-orang yang beriman itu bersabar dan berkeyakinan. Nah, kenikmatan surga menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang berkeyakinan lupa akan penderitaan dan kesengsaraan dunia. Jadi nanti ibu, ahli surga yang mereka masuk surga dengan wasilah imannya, amal solehnya, sabarnya, keyakinan kuatnya, keistiqomahannya, husnul khotimahnya. Mereka yang masuk surga sudah masuk surga, maka semua penderitaan dunia itu akan sirna. Lupa, blas, lupa kalau pernah susah. Ya ibu, kira-kira kenapa itu? Ya saking nikmatnya. Lupa kalau kita itu pernah menderita, gitu ya. Lupa kalau kita itu pernah capek-capek mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa betapa besarnya kita memperjuangkan dan memerangi hawa nafsu kita untuk bisa taat kepada Allah. Itu lupa semua. Lupa kalau kita pernah menderita. Saking nikmatnya. Nah, kalau nikmat dunia kan enggak begitu, tidak sampai melupakan kan ibu? Berarti kan ya biasa saja berarti kan ibu? Sekarang orang sudah punya istana, gedong, sigrong, begitu ya. Tapi orang itu kadang mengenang masa-masa susah dia dulu. Kadang ketika mengenang itu sampai nangis-nangis itu. Nangis-nangis, ya dulu kita susah ya. Kerasa banget, terbayang banget. Oh berarti nikmat yang sekarang itu ya berarti biasa saja. Karena tidak sampai melupakan penderitaan yang dialami sebelumnya. Nah, di surga itu saking nikmatnya lupa semua penderitaan di dunia. Saking nikmatnya. Begitu. Apalagi saat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-firdaus al-a'la wa na'udzubillah min adzabin nar. Semoga Allah masukkan kita ke surga Firdaus, dan semoga Allah ya lindungi kita dari azab neraka. Masih ada waktu ibu? Baik. Hadis berikutnya dari Mustaurid bin Shaddad. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Rawahu Muslim.
Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti perumpamaan salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Maka perhatikanlah air yang nempel pada jari itu. Berarti air yang nempel pada jari itu, yang sepertinya satu tetes saja nggak ada, begitu ya. Itulah dunia. Sedangkan lautan yang tak bertepi, samudra yang tak bertepi, itulah luasnya akhirat. Gitu Ibu ya. Maka pelajarannya di sini, dunia itu tidak akan dapat memperdaya orang-orang yang akil. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang fitrahnya masih lurus, dia tidak akan terpedaya dengan dunia. Akan tetapi dunia itu hanya bisa memperdaya orang-orang yang bodoh, ghair aqilah, tidak berakal alias bodoh. Jadi orang terpedaya dunia itu sejatinya orang-orang bodoh, tidak peduli di depan namanya prof, doktor, nanti di belakang namanya MM, apalagi begitu ya. Ya. Kalau dia terpedaya oleh dunia, sejatinya itu orang bodoh. Ya, tertipu dengan dunia. Gimana nggak bodoh Ibu? Dari sisi mana bodohnya? Dari sisi mana bodohnya? Dari sisi mana Bu? Orang terpedaya dengan dunia itu bodoh. Dari sisi mana? Walaupun dia katanya berilmu, bertitel, menempuh pendidikan tinggi. Dari sisi mana kebodohannya? Barakallahu fiik. Dia tertipu oleh sesuatu yang fana dengan meninggalkan yang kekal abadi. Bodoh kan berarti? Ibu kalau beli barang, nih beli barang nih. Ibu barang ini baru semuanya. Yang satu ini 1 tahun paling rusak. Nah, barang yang kedua ini nggak akan pernah rusak. Ibu pilih yang mana? Hah? Yang tidak rusak, kan tidak gampang rusak. Ini 1 tahun nih dipakai, oh hancur sudah. Yang ini bisa tahan 5 tahun. Ibu pilih yang 5 tahun atau yang 1 tahun? Jelas yang 5 tahun. Ini yang harga, yang tahannya cuma 1 tahun, harganya 1 juta. Murah memang, lebih murah. Yang tahan 5 tahun misalkan ini harganya 3 juta. Ibu pilih mana? Kalau cerdas, berakal, pilih yang 3 juta, awet 5 tahun. Ya kan? Daripada yang 1 juta 1 tahun hancur. Berarti tahun depan harus beli lagi. Orang yang beli 3 juta, dia hanya keluar 3 juta untuk 5 tahun. Kita yang beli 1 juta ini yang gampang hancur, gampang rusak, fana, kita butuh 5 juta untuk bisa 5 tahun. Ya kan? Begitu mudahnya. Bagaimana dengan kehidupan akhirat yang sudah nyata-nyata ditegaskan, dijelaskan berulang kali? Itulah sesungguh-sungguhnya kehidupan yang kekal abadi. Kok orang pilih dunia? Ini namanya O2N. Ya. Apa O2N Bu? Nah itu ya, itu bodoh orang itu ya. Ditawarin yang kekal abadi, nikmat yang sempurna, dia malah memilih nikmat dunia yang fana. Kan begitu, bodoh. Tidak peduli dia setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan, titelnya, pendidikannya, aslinya orang bodoh. Nah dari sisi itu, dan dari sisi-sisi yang lainnya banyak sekali.
Dari sisi itu saja sudah nampak kebodohannya. Orang yang ngejar-ngejar dunia, terfitnah oleh dunia, dia sedang mengejar-ngejar sebelah sayap nyamuk. Orang yang rebutan dunia itu rebutan air yang nempel di jari. Orang yang rebutan dunia sejatinya dia sedang rebutan, ya, sedang rebutan bangkai anak kambing yang cacat. Begitu dunia. Berarti bodoh, asli bodoh. Meninggalkan yang kekal abadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketahuilah bahwasannya kenikmatan yang bertebaran di dunia sedikit sekali apabila dibandingkan dengan kenikmatan yang kelak ditemui di akhirat setelah ditegakkannya hari kiamat. Al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu ada 100 derajat. Satu derajatnya seluas langit dan bumi. Masya Allah ibu. Satu derajatnya. Bagaimana 100 derajatnya ke atas sana? Maka kalau dibandingkan dengan kenikmatan dunia, ya nggak ada apa-apanya kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Ya ibu, maka jangan menyia-nyiakan kenikmatan yang kekal abadi hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Itulah kenikmatan dunia. Berikutnya, diperbolehkan bagi kita mengumpamakan sesuatu yang bersifat indrawi dengan tujuan memberikan pemahaman kepada makna yang abstrak. Dunia dengan akhirat di sini diumpamakan. Akhirat kan masih gaib, gitu ya. Tapi diumpamakan supaya mudah dipahami, seperti orang yang mencelupkan jarinya ke lautan yang begitu luas. Diangkat itu jari, maka air laut yang nempel di jari itulah kenikmatan dunia. Sedangkan lautan luas itulah kenikmatan akhirat. Nah, menunjukkan bahwa gambaran yang sangat jelas. Dan perumpamaan lain yang juga pernah kita bahas. Masih ingat ibu, para ulama mengumpamakan dunia seperti apa? Ada yang mengumpamakan seperti ular berbisa, halus di bagian luar, tapi aslinya dia berbahaya. Ya kan ibu? Pernah ngelus ular? Barakallahu fikum. Halus bagian luarnya. Ular kobra coba kalau dipegang, ya, kulitnya bagian luarnya halus banget. Tapi dia berbahaya. Ada yang mengumpamakan dunia itu seperti nenek-nenek tua yang didandanin, yang membuat para pemuda tertipu. Ya, zaman sekarang juga kan begitu ibu ya. Nenek keriput kalau didandanin, ditarik-tarik pakai solatip begitu ya. Baru ditempelin bedak, ya, kosmetik. Nah, itu jadi kenceng lagi, jadi glowing. Aslinya nenek, gitu ya. Yang perutnya buncit, ya dipoles sedemikian rupa jadi tidak buncit, gitu kan. Barakallahu fikum. Ternyata itulah dunia yang dipoles, dunia yang kemudian didandani. Aslinya kan nenek-nenek, gitu kan. Maka para pemuda yang terfitnah pada pengen menikahinya, tapi si nenek ini yang sudah didandanin ini ternyata menawarkan mahar, mempersyaratkan mahar. Maharnya apa? Ceraikan akhirat baru kamu boleh menikahiku. Suruh diceraikan itu akhirat. Na'udzubillah.
maka di malam pertama harusnya bahagia, ternyata dia menderita, gitu ya. Ternyata yang cantik jelita itu adalah nenek-nenek yang sudah tua renta. Begitu. Dan perumpamaan-perumpamaan yang lain banyak sekali ya. Pernah kita bahas di sini. Baik ibu-ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tolong kasih tanda. Kita lanjutkan insyaallah taala di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.